Hari ini kita masuk ke materi kelanjutan yang kemarin anak-anak, yaitu tentang hukum kolom. Kita ingat bahwa kita kemarin sudah mempelajari adanya muatan listrik, bahwa setiap benda itu bermuatan listrik. Jika misalnya ada suatu benda, misalnya benda itu adalah Q1 dan Q2, di sini kita contohkan Q1-nya bermuatan positif, kemudian Q2-nya juga bermuatan positif. Maka jika didekatkan, maka akan terjadilah suatu interaksi di antara kedua benda tadi pada jarak tertentu R. Interaksinya kalau bendanya muatannya sejenis, misalnya di sini positif dengan positif, maka terjadilah gaya tolak menolak. Nah, di sini digambarkan untuk gaya tolak menolaknya ini F-nya arahnya tolak belakang ya. Kemudian kita lihat di sini misalnya Q1 muatannya positif, kemudian Q2 bermuatan negatif, terpisah pada jarak R, maka terjadilah interaksi di antara kedua muatan tadi, yaitu interaksinya yaitu gaya tarik menarik. Ya, jadi di sini kita kelanjutan yang kemarin bahwa interaksi yang terjadi pada benda yang bermuatan listrik, jika muatannya sejenis, maka terjadilah gaya tolak menolak. Sedangkan jika muatannya tidak sejenis, maka terjadilah gaya tarik menarik. Di sini digambarkan kalau yang tarik menarik F-nya itu menuju ke arah yang sama ya. Kalau misalnya yang negatif menuju ke positif, yang positif menuju ke negatif, itu penggambarannya seperti itu karena terjadi gaya tarik menarik. Nah, sekarang kita ingat kembali ya bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara muatan itu sebanding dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga jika dituliskan secara matematis bahwa gaya listrik atau gaya kolom itu bisa tarik menarik atau tolak menolak tadi, jika dirumuskan adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya kolom atau gaya listrik, satuannya adalah Newton, kemudian K itu adalah konstanta atau ketetapan yang besarnya tertentu, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Selanjutnya Q1 dan Q2 itu adalah muatan masing-masing benda. Sedangkan R di sini dikuadratkan, R ini adalah jarak antara kedua muatan benda. Oke. Kita lanjut contoh soal. Kita misalkan di sini kalau kita lihat soalnya ada dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Kita lihat di sini yang satu adalah positif, kemudian satunya lagi muatannya negatif. Berarti ini akan terjadilah gaya interaksi antara kedua muatan benda tadi, yaitu interaksinya adalah tarik menarik. Kemudian benda tadi yang bermuatan tadi terpisah sejauh 10 cm. Kita ingat di sini satuannya masih cm. Berarti nanti harus kita jadikan meter dulu. Dan tadi muatannya satuannya adalah mikro ya. Mikrokolom. Ingat mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, ingat dulu waktu kelas 7 ya. Jadi nanti kita harus ubah dulu untuk mikronya itu nanti dikalikan 10 pangkat min 6. Bila ketetapan kolom adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, berapakah besarnya gaya tarik menarik antara kedua muatan? Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita cari dulu diketahuinya apa saja. Dilihat dari soal tadi bahwa diketahuinya Q1 dan Q2 ya. Q1-nya dilihat dari soal ini adalah 3 mikrokolom. Kemudian Q2-nya adalah min 2 mikrokolom. Nanti kita jadikan dulu dalam satuan kolom. Untuk Q1-nya 3 mikrokolom berarti 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan Q2-nya min 2 mikrokolom itu jadikan kolom.
yaitu min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Selanjutnya ini R-nya 10 cm, dari cm menjadi meter berarti dibagi 100 atau dikalikan 10 pangkat min 2. Untuk K-nya sudah diketahui ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom. Kita lihat jawabannya. Nah, kita tulis di sini. Langsung kita masukkan dalam rumus ya. Rumus hukum kolom bahwa F atau gaya listrik atau gaya kolom itu sama dengan K kali Q1 kali 2 per R kuadrat. Ya, di sini R-nya harusnya R kecil ya. R kuadrat. Kemudian F sama dengan K-nya kita masukkan yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya kalau udah kita jadikan dalam kolom ini ya. Mikro itu 10 pangkat min 6. Kita ubah ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom untuk Q1-nya. Kemudian Q2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Makanya jadi kolom. Kemudian untuk R-nya tadi kita ubah dari 10 cm kita jadikan dalam satuan meter. Ini 0,01 meter. Kita kuadratkan ya. Kemudian kita hitung lanjutannya bahwa F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini Q1-nya ini 3 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian yang tadi dikuadratkan R-nya. Ini hasilnya kalau jadi bilangan desimal biasa seperti ini ya, 0,01 dikuadratkan berarti 0,0001 meter persegi. Lanjut, maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 3 kali 10 pangkat min 6 kalikan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi, ini jadikan bilangan pangkat. Nah, di belakang koma ada 4 ya ini ya. Berarti kita kalikan 10 pangkat min 4. Ada yang menuliskannya 1 kali 10 pangkat min 4. Sama aja ya, bisa dituliskan 10 pangkat min 4. Sehingga kalau kita hitung semuanya 9 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 50. Ini bisa kita hitung ya, ini 10 pangkat 9 pangkatnya nih yang pertama ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Ini kalau kita kalikan bilangan pangkat sama saja dijumlahkan pangkatnya ya. Min 6 ditambah min 6 berarti min 12. Kemudian yang ini ketemunya 10 pangkat 9 ketemu dengan 10 pangkat min 12, tinggal berapa pangkatnya. Min 12 ditambah 9 berarti hasilnya berapa? Min 12 ditambah 9 4 ya, 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 4 berarti habis ya, hasilnya adalah 54 meter. Demikian hasil dari pengerjaan contoh soal yang ada. Ini satu contoh soal aja di sini. Nanti kalau kalian lihat di buku paket ada di halaman 171 itu ada soalnya, contohnya yang bisa kita pahami. Itu contoh soal hampir sama, cuma nanti di sini kalian sama mencari gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q-nya diketahui, K-nya juga diketahui, nanti tinggal masukkan rumus seperti tadi. Seperti itu ya anak-anak. Kiranya itu yang bisa Ibu jelaskan tentang hukum kolom atau gaya listrik, di mana ini berhubungan dengan muatan benda, dipengaruhi oleh besarnya muatan benda, kemudian jarak antara kedua muatan. Jadi kesimpulannya tadi dari yang sudah kita pelajari bahwa besarnya gaya listrik atau gaya kolom itu dipengaruhi oleh muatan masing-masing, kemudian jarak antara kedua muatan. Jadi kalau jaraknya semakin jauh, maka besarnya gaya semakin kecil gaya listriknya. Kalau jaraknya semakin dekat, berarti gayanya semakin kuat atau semakin besar. Jadi antara F dengan R itu berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik dan kuadratis itu ya, karena R-nya itu dikuadratkan. Sementara itu dulu yang bisa Ibu jelaskan tentang materi gaya kolom atau hukum kolom. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh bisa langsung tanyakan secara langsung di grup ataupun japri ya.
Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih.